Apa jadinya sebuah bangsa jika pemimpinnya salah tapi tidak bisa disalahkan? Jika wakil kepala negara bisa melanggar hukum namun tidak bisa disentuh hukum? Kita sedang menyaksikan tragedi konstitusi yang dibiarkan tumbuh karena ketakutan, loyalitas, dan politik dagang sapi. Padahal konstitusi sudah jelas, jabatan publik bukan tameng dari keadilan. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita bahas dengan jujur, tegas, dan tuntas di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak D Channel. Kali ini kita akan membahas pemakzulan wakil presiden sah ketika konstitusi diinjak demi dinasti. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan terang, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan. Jadi, bukan hanya presiden, wakil presiden juga. Bahkan secara prinsip, siapapun yang duduk di kursi kekuasaan harus tunduk di bawah hukum, bukan di atasnya. Ini bukan pasal mati, ini adalah alam demokrasi. Tapi sayangnya, alam ini sering dimatikan oleh ketakutan DPR, kemunafikan partai politik, dan kompromi kekuasaan yang menjijikan. Jabatan wakil presiden hari ini tidak lahir dari proses murni demokrasi. Ia lahir dari rekayasa politik yang dilumuri konflik kepentingan, manipulasi putusan hukum, dan pembiaran publik. Sejak awal, banyak yang sudah bersuara. Ini jalan licin menuju konsolidasi kekuasaan. Dan hari ini, kekhawatiran itu menjadi nyata. Wakil presiden menjadi simbol dari apa yang disebut rakyat, dinasti politik yang mematikan harapan demokrasi. Jika seorang wakil presiden sudah terbukti melanggar etika, menabrak norma hukum, atau melakukan kejahatan politik, maka memakzulkannya adalah kewajiban hukum, bukan pilihan politik. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal apakah kita masih bangsa yang menghormati konstitusi atau hanya sekumpulan pengikut kekuasaan yang tunduk pada tirani keluarga. DPR dan Mahkamah Konstitusi bukan kantor stempel dinasti. Mereka bukan lembaga yang dibayar rakyat untuk berpura-pura buta. Kalau mereka diam saat kebenaran dilanggar, maka sejarah akan mencatat mereka pernah punya kesempatan membela republik, tapi memilih membela penguasa. Jangan salah, demokrasi tidak selalu mati dengan kudeta. Demokrasi juga bisa mati pelan-pelan dengan kompromi, dengan rasa takut, dengan diamnya intelektual, dan dengan pengkhianatan para penjaga hukum. Dan pemakzulan yang tidak berani dilakukan terhadap wakil presiden yang bermasalah adalah pembunuhan diam-diam terhadap konstitusi. Pemakzulan bukan pemberontakan. Pemakzulan ada prosedur sah yang dijamin undang-undang. Jika ada yang bilang itu pengkhianatan, maka mereka buta sejarah. Para pendiri bangsa merancang sistem ini justru agar kita punya jalan hukum, bukan jalan kekerasan. Maka, jika wapres bersalah, makzulkan. Jangan takut disebut makar. Justru membiarkan pelanggaran adalah bentuk pengkhianatan paling nyata. Hari ini, sejarah menanti keberanian kita. Apakah kita bangsa pengecut
yang membiarkan jabatan diwarisi seperti warisan pribadi, atau kita bangsa berdaulat yang tunduk pada hukum. Saat ini bukan hanya wakil presiden yang diuji, tapi kita semua. Dan jawabannya hanya satu. Jika wakil presiden bersalah, maka pemakzulan itu sah, wajib, dan sangat bermartabat. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saksikan video selanjutnya di channel ini.